Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang regresi linear berganda dalam mapping penelitian terdahulu dalam jurnal nasional. Regresi linear berganda adalah model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian, dalam mapping penelitian terdahulu dalam jurnal nasional ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah menentukan judul penelitian. Adapun judul penelitian dalam penelitian kali ini yaitu pengaruh dana perimbangan dan produk domestik regional bruto terhadap belanja daerah, studi kasus Kabupaten Bone Bolango tahun 2020. Kemudian masuk pada bab 1 pendahuluan, yaitu rumusan masalah. Apakah dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Bone Bolango? 2. Apakah produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Bone Bolango? Dan yang terakhir adalah apakah dana perimbangan dan produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Bone Bolango. Kemudian tujuan penelitiannya adalah mengetahui dan menguji pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah di Kabupaten Bone Bolango. Kemudian mengetahui dan menguji pengaruh produk domestik regional bruto terhadap belanja daerah di Kabupaten Bone Bolango. Dan yang terakhir, mengetahui dan menguji pengaruh dana perimbangan dan produk domestik regional bruto terhadap belanja daerah di Kabupaten Bone Bolango. Yang kemudian masuk pada bab 2 yaitu kajian teori. Itu pertama menentukan hipotesis penelitian. Jadi hipotesis penelitian adalah jawaban atau dugaan sementara yang ditetapkan oleh seorang peneliti. Adapun hipotesis dalam penelitian kali ini yaitu diduga terdapat pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah di Kabupaten Bone Bolango. Kedua, diduga terdapat pengaruh produk domestik regional bruto terhadap belanja daerah di Kabupaten Bone Bolango. Dan yang terakhir, diduga terdapat pengaruh dana perimbangan dan produk domestik regional bruto terhadap belanja daerah di Kabupaten Bone Bolango. Oke, masuk pada bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian kali ini adalah metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu menganalisis adanya pengaruh antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Kemudian desain penelitian. Bisa kita lihat untuk desain penelitiannya seperti yang ada pada gambar berikut. Kemudian variabel penelitian. Variabel penelitian dibagi menjadi dua, yaitu variabel independen atau variabel bebas dan variabel dependen, yaitu variabel yang terikat. Adapun variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Adapun untuk variabel tersebut dalam penelitian kali ini yaitu variabel independen adalah dana perimbangan atau dilambangkan dengan X1 dan produk domestik regional bruto dilambangkan dengan X2. Dan variabel dependennya adalah belanja daerah dilambangkan dengan Y. Kemudian masuk pada definisi operasional variabel. Dalam tabel dibagi menjadi 4 bagian, yaitu variabel
definisi variabel, indikator, dan skala. Adapun variabel X1 dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana bersumber dari APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Untuk indikatornya, jumlah dana perimbangan, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Skalanya adalah rasio. Kemudian variabel X2, PDRB, merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang di dalamnya memuat berbagai instrumen ekonomi penting. Indikatornya adalah PDRB atas harga dasar, skalanya rasio. Variabel Y atau belanja daerah adalah belanja yang dibagi-bagi ke pemerintahan daerah untuk kemudian masuk ke dalam pendapatan daerah yang bersangkutan. Adapun untuk indikatornya adalah jumlah belanja daerah, skala rasio. Kemudian tahapan berikutnya adalah menentukan populasi dan sampel. Jadi populasi itu adalah suatu objek yang ingin diteliti oleh seorang peneliti, sedangkan sampel adalah sebagian kecil dari populasi tersebut. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah populasinya adalah laporan realisasi anggaran dan PDRB Kabupaten Bone Bolango tahun 2015 sampai 2019. Untuk sampelnya adalah LRA dan PDRB Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tahun anggaran 2015 sampai 2019. Kemudian jenis data atau sumber data. Secara umum, sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data yang sumber data dalam penelitian kali ini adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data dana perimbangan, produk domestik regional bruto dan belanja daerah Kabupaten Bone Bolango tahun 2015 sampai 2019 yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berupa data, laporan realisasi anggaran dan PDRB di Kabupaten Bone Bolango. Selain itu, juga digunakan data pustaka, yakni metode pengumpulan data dengan cara membaca literatur, arsip, dan buku-buku. Kemudian tahapan berikutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskripsi dengan pendekatan kuantitatif dan analisis data dalam penelitian menggunakan analisis regresi berganda. Seperti yang saya jelaskan tadi, regresi berganda adalah model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian hasil statistik deskriptif. Berdasarkan tabel di atas, penjelasan statistik deskriptif variabel belanja daerah atau variabel dependen. Belanja daerah Kabupaten Bone Bolango yang menjadi objek penelitian memiliki nilai terendah sebesar ln 26,50, 322, 765,
401.583, yakni tahun 2015, dan nilai tertinggi sebesar Ln 27,03, 548.809, 492.71, yakni pada tahun 2019. Kemudian nilai rata-rata belanja daerah Ln 26,72 dengan standar deviasi Ln 0,225. Kemudian nilai rata-rata belanja daerah yang lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa nilai rata-rata merupakan representasi yang baik dalam menggambarkan variabel belanja daerah. Kemudian penjelasan statistik variabel dana perimbangan X1. Nilai terendah dari dana perimbangan Kabupaten Bone Bolango sebesar Ln 26,42, 297.595, 66.405, yakni pada tahun 2015, dan nilai tertinggi dari dana perimbangan sebesar Ln 26,79, 431, 415, 589, 695 pada tahun 2019. Adapun nilai rata-rata dana perimbangan dan standar deviasinya masing-masing sebesar Ln 26,56 dan Ln 0,154. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata merupakan representasi yang baik untuk menggambarkan dana perimbangan Kabupaten Bone Bolango. Kemudian penjelasan statistik variabel produk domestik regional bruto atau dilambangkan dengan X2. PDRB merupakan acuan bagi perhitungan pertumbuhan ekonomi bagi suatu daerah. Nilai terendah dari PDRB sebesar Ln 27,44, tahun 828, 136, 139, 826, yakni pada tahun 2015, dan nilai tertingginya sebesar Ln 27,83, 1.217.568.520, yakni pada tahun 2019. Nilai rata-rata domestik regional bruto dan standar deviasinya masing-masing sebesar Ln 27,63 dan Ln 0,152. Kemudian analisis regresi. Dari tabel di atas bisa disimpulkan nilai konstanta sebesar minus 12,520, berarti bahwa rata-rata belanja daerah Kabupaten Bone Bolango yang diamati selama periode penelitian tahun 2015 sampai 2019, apabila tidak terdapat pengaruh dari dana perimbangan dan produk domestik regional bruto, maka nilai belanja daerah sebesar Ln minus 12,520. Kemudian koefisien regresi variabel dana perimbangan sebesar 0,421, berarti bahwa setiap peningkatan dana perimbangan sebesar 1%, maka akan meningkatkan belanja daerah di Kabupaten Bone Bolango sebesar 0,421 dengan ketentuan variabel X2 dengan nilai yang konstan. Kemudian koefisien regresi variabel produk domestik regional bruto sebesar 1%, maka akan meningkatkan belanja daerah sebesar Ln 1,027 dengan ketentuan variabel X1 dengan nilai yang konstan. Kemudian tahapan berikutnya adalah menentukan uji hipotesis. Uji parsial atau uji T. Berdasarkan tabel di atas, pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah pada Kabupaten Bone Bolango tahun 2015 sampai 2019. Berdasarkan analisis, diperoleh nilai T hitung untuk variabel dana perimbangan sebesar
1,091. Jika dibandingkan dengan nilai T tabel yang sebesar 2,364, maka T hitung yang diperoleh lebih kecil dari nilai T tabel. Nilai signifikan dana perimbangan lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 0,312 lebih besar dari 0,05. Kedua, maka HA ditolak dan HO diterima. Nilai T positif menunjukkan bahwa X1 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% alfa 0,05, dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten Bone Bolango selama tahun 2015 sampai 2019. Kemudian pengaruh produk domestik regional bruto terhadap belanja daerah pada Kabupaten Bone Bolango tahun 2015 sampai 2019. Berdasarkan analisis, diperoleh nilai T hitung untuk variabel produk domestik regional bruto sebesar 2,617. Jika dibandingkan dengan nilai T tabel yang sebesar 2,364, maka T hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai T tabel. Nilai signifikan produk domestik regional lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau 0,035 lebih kecil dari 0,05. Maka HA diterima dan HO ditolak. Nilai T positif menunjukkan bahwa X2 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% alfa 0,05, produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten Bone Bolango tahun 2015 sampai 2019. Kemudian hasil uji simultan atau uji F. Berdasarkan tabel di atas, didapatkan nilai F hitung penelitian ini sebesar 55,119. Sedangkan nilai F tabel pada tingkat signifikasi 5% dan DF1 sebesar K sama dengan 2 dan DF2 sebesar N kurang K kurang 1 atau sama dengan 10 kurang 2 kurang 1 sama dengan 7 adalah sebesar 4,74. Jika keduanya nilai F ini dibandingkan, maka nilai F hitung yang diperoleh jauh lebih besar dari F tabel sehingga O ditolak dan H1 diterima. Hal yang sama pula dapat dilihat pada tingkat signifikasi, yakni nilai probabilitas yang diperoleh dari pengujian lebih kecil dari nilai alfa 0,05. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel bebas atau dana perimbangan dan produk domestik regional bruto secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja daerah. Kemudian hasil uji simultan determinasi. Berdasarkan tabel di atas, maka nilai koefisien determinasi adjusted R2 sebesar 0,923. Nilai ini berarti bahwa sebesar 92,3% besarnya belanja daerah Kabupaten Bone Bolango dipengaruhi oleh dana perimbangan dan produk domestik regional bruto. Adapun pengaruh dari variabel lain terhadap belanja daerah sebesar hanya 7,7% atau 100% dikurang 92,3%. Oke, sekian dari saya. Itulah penjelasan tentang mapping penelitian terdahulu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.